Oslo termasuk salah satu kota Eropa yang paling cepat tumbuh. Ini merupakan tantangan yang dihadapi kota itu dari segi inovasi arsitektonik. Oslo changed Dalam radically 20 tahun in the terakhir, last few Oslo sangat years. banyak berubah. The Mobil-mobil cars hampir has menghilang been dari taken pusat out of the kota. city center. Dan banyak didirikan bangunan There yang has been berkaitan built a dengan lot of budaya. cultural buildings Terutama as di well sekitar along the pelabuhan, harbor, saya rasa many Oslo menjadi information. kota yang And sangat then hidup, it's terbuka, dan become a mengundang more pengunjung. lively, open and welcoming city, I suppose. Arsitek Anne-Marit Lunde sudah sejak lama memperhatikan perkembangan Oslo. Sampai akhir tahun 90-an yang mendominasi di area pelabuhan Bjørvika adalah kontainer kapal dan lalu lintas yang padat. Sekarang yang jadi fokus adalah orang, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah perpustakaan Deichman Bjørvika. Gedung ini memenuhi kriteria rumah pasif sesuai standar Norwegia dan sangat miskin emisi. Di bagian dalam di 6 tingkat terdapat banyak tempat untuk bekerja secara individual, ibaratnya ruang duduk. It's a Ini melting jadi point, tempat a bertemu vibrant yang hub sangat hidup di for Oslo. the citizens Siapa of saja Oslo. bisa datang ke Everybody sana. can come here. Tapi But gedung it's ini also, juga bersifat berkelanjutan dari segi sustainable in the pembuatannya. way it's built, but also Misalnya, like, orang you tidak can't bisa park parkir di here, for sini. instance. You Orang have hanya to bisa use datang dengan public kendaraan transport. umum. Jadi There's banyak so many aspek yang aspects terkait within gedung ini the bersifat building sangat which is really berkelanjutan. sustainable. Di samping sekitar 450.000 buku dan media lain, ada banyak kemungkinan untuk bekerja kreatif. Antara lain, di sini tersedia pencetak 3-dimensional, sebuah studio audio untuk membuat podcast, demikian juga instrumen musik. Di daerah Aker Brygge, tidak jauh dari perpustakaan, berdiri Museum Nasional yang baru. Untuk bagian luar digunakan lapisan dari batu tipis. Ini adalah bahan alamiah yang sangat tahan lama. Para arsitek harus mengikutsertakan lingkungan sekitar dalam kreasi mereka, yaitu Nobel Peace Prize Center yang ada di depannya, juga bangunan di sebelah kirinya, yaitu Benteng Arkenhus. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti bisa dilihat dengan ukuran 45.000 meter persegi, gedung ini raksasa. Hingga 2030, Oslo ingin netral dari segi iklim. Untuk itu, konsep mobilitas harus diperbaharui, harus mendorong penggunaan sepeda serta alat transportasi umum. Ketika sebuah mobil listrik mendapat izin untuk digunakan, pemiliknya juga mendapat hadiah, yaitu keringanan pajak dan infrastruktur baik untuk mencas kendaraannya. Sebuah proyek pelopor lainnya adalah kawasan Vulkan yang bebas kendaraan bermotor. Di bekas area industri itu bisa ditemukan bangunan tempat tinggal dan bisnis yang efisien dari segi energi, juga sebuah pembangkit tenaga dengan geotermi dan panel surya. What's really special about Vulcan is Yang istimewa pada Vulkan, ini adalah kota di dalam kota. Dan perpaduan dari arsitektur industri tua dengan bangunan-bangunan baru. Jadi ini kawasan yang sangat hidup di dalam kota Oslo. Serangga juga mendapat keuntungan dari strategi hijau yang diterapkan di Oslo. Pemelihara lebah Alexander Duritz menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tetap utuh dengan menempatkan 45 sarang lebah di atap-atap bangunan. Lebah-lebah itu bisa mencukupi kebutuhan dari apa yang disebut jalan bebas hambatan lebah yang melintang di tengah Oslo. The bee highway works like that. We have Jalan bebas hambatan lebah berfungsinya begini. Kami menanami persimpangan jalan di seluruh pusat kota Oslo dengan bunga-bunga yang disukai lebah. Jadi lebah bisa terbang tanpa gangguan dan menemukan sumber nektar yang kami miliki di sini. Melangkah ke masa depan dengan konsep berkelanjutan. Kota-kota besar lain bisa belajar banyak dari Oslo.